Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang gugus dan deret konsonan, asimilasi dan disimilasi, fonem suprasegmental dan tulisan fonetis. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Leni Septiani, yang kedua ada Fitriani Kusumartanti, yang ketiga ada Imtiazani Lahadana, yang keempat ada Hari Kardian Pramana. Oke, langsung saja materi yang pertama. Deret dan gugus konsonan. A. Pengertian deret dan gugus konsonan. Menurut Alwi dan kawan-kawan dalam Aristiadi tahun 2019, gugus atau klaster yaitu deretan dua konsonan atau lebih yang tergolong dalam satu suku kata yang sama. Sedangkan deret konsonan menurut KR dalam Aristiadi tahun 2019 yaitu apabila dua konsonan tersebut berada dalam dua silabel yang berbeda. Bahasa Indonesia mempunyai 28 satuan kecil pembeda makna yang terdiri dari 6 buah fonem vokal dan 22 fonem konsonan. Selanjutnya adalah gugus konsonan. Gugus konsonan hanya terdapat pada sebuah suku kata yang sama. Untuk lebih jelasnya, ada beberapa gugus konsonan dalam bahasa Indonesia. Jika dua konsonan terdapat dalam satu suku kata yang sama, maka konsonan yang pertama hanya huruf B, T, K, G, F, S, dan D. Sedang konsonan yang kedua hanya L, R, W, atau S, M, N, K di dalam beberapa kata. Misalnya pada kata sastra, fonem gugus konsonannya TR yang diucapkan dua suku kata yaitu sastra. Deret konsonan. Deret konsonan terjadi apabila terdapat dua konsonan dalam dua suku kata pada kata yang sama. Contoh dari dua konsonan yang biasa dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah fonem deret konsonan yang diawali dari fonem M yang terderetkan dengan fonem P dan B. Yang pertama adalah fonem M dan P ada pada kata empat, pimpin, dan tampuk. Yang kedua, fonem M dan B ada pada kata ambil, gambar, dan ambang. Contoh lainnya yaitu fonem deret konsonan yang diawali dari fonem N yang terderetkan dengan fonem T, D, dan C. Yang pertama adalah fonem N yang terderetkan dengan fonem T ada pada kata untuk, ganti, dan pintu. Yang kedua adalah fonem N yang terderetkan dengan fonem D ada pada kata indah, pendek, dan pandang. Dan yang ketiga adalah fonem N yang terderetkan dengan fonem C ada pada kata lancar, kunci, dan kencing. Perubahan fonem, asimilasi, dan disimilasi. Yang pertama, asimilasi. Apa itu asimilasi? Sebagian orang mengartikan asimilasi sebagai penyamaan. Dalam bahasa Inggris sendiri, asimilasi disebut dengan assimilation. Dalam kajian linguistik, asimilasi diartikan sebagai proses perubahan bunyi yang menyebabkannya mirip atau sama dengan bunyi lain yang ada di dekatnya. Secara umum, asimilasi merupakan perubahan pada fonem, dan perubahan tersebut terjadi pada dua huruf yang mana huruf tersebut awalnya tidak sama menjadi sama. Materi selanjutnya yaitu pengklasifikasian asimilasi. Asimilasi dapat diklasifikasikan lagi menjadi hal-hal berikut. Yang pertama, asimilasi berdasarkan tempat fonem diasimilasikan. Pada hal ini, asimilasi dibagi lagi menjadi dua, yaitu asimilasi progresif dan asimilasi regresif. Asimilasi progresif terjadi ketika bunyi yang diasimilasikan terletak sesudah bunyi yang mengasimilasi. Misalnya dalam kata bahasa Latin kuno, yaitu kata kolnis yang kemudian diasimilasikan menjadi kata kolis. Berikutnya yaitu asimilasi regresif, terjadi ketika bunyi yang diasimilasikan terletak sebelum bunyi yang mengasimilasi. Contoh adalah kata al-salam yang kemudian diasimilasikan menjadi kata as-salam. Klasifikasi asimilasi berikutnya yaitu berdasarkan sifat asimilasi itu sendiri. Dalam hal ini, asimilasi dibagi lagi menjadi dua, yaitu asimilasi total dan asimilasi parsial. Asimilasi total terjadi apabila kedua bunyi yang berbeda dijadikan benar-benar serupa.
Contoh yaitu pada kata cum collaboratio yang kemudian diasimilasikan menjadi kata collaboration atau yang sering dibaca dengan kolaborasi. Kemudian asimilasi parsial terjadi apabila kedua fonem yang berbeda hanya disamakan sebagiannya saja. Contohnya terdapat pada kata imperfect yang kemudian diasimilasi menjadi kata imperfect. Selanjutnya yaitu pengklasifikasian asimilasi menurut pengaruhnya terhadap fonem. Dalam hal ini, klasifikasi asimilasi dibagi menjadi dua, yaitu asimilasi fonetis dan asimilasi fonemis. Apa itu asimilasi fonetis? Asimilasi fonetis yaitu penyesuaian suatu bunyi dengan bunyi lain yang tetap mempertahankan fonem yang sama, sehingga yang terjadi hanyalah variasi alofonemis saja. Contoh dari asimilasi fonetis terdapat dalam bahasa Bali yang mana bunyi tersebut dapat dikatakan mirip seperti bunyi B yang diucapkan menyerupai bunyi P. Kemudian bunyi D yang diucapkan menyerupai bunyi T. Kemudian bunyi G yang diucapkan menyerupai bunyi K. Selanjutnya yaitu disimilasi. Disimilasi merupakan kebalikan dari asimilasi. Disimilasi adalah perubahan di mana ada dua bunyi yang sama kemudian dijadikan tidak sama. Contohnya, pada kata sarjana berubah menjadi sarjana, prakerti menjadi pekerti, cita menjadi cipta, lalita menjadi jelita, tanma menjadi tanpa, kolonel menjadi kornel, lauk-lauk menjadi lauk pauk, dan sayur-sayur menjadi sayur mayur. Disimilasi sendiri dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Klasifikasi tersebut antara lain yang pertama yaitu disimilasi diakronis. Contoh dari disimilasi diakronis terletak pada kata cinta dan cipta. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa Sanskerta yang mulanya adalah kata citta. Perubahan terjadi pada huruf TT yang berubah menjadi NT dan PT. Kemudian yang kedua adalah disimilasi sinkronik. Contoh dari disimilasi sinkronik adalah kata belajar. Kata belajar merupakan bentukan dari kata ber dan ajar. Kata pada bahasa Indonesia memiliki kecenderungan untuk menghindari huruf R pada imbuhan ber, sehingga terjadi peleburan pada kata ber dan ajar dan jadilah kata belajar. Fonem segmental atau fonem primer adalah fonem yang berwujud bunyi yang membedakan arti seperti fonem K dan fonem D dalam pasangan minimal, seperti kata kude dan kata dude. Terdapat beberapa ciri fonem suprasegmental. Ciri-ciri tersebut yaitu yang pertama tekanan. Tekanan merupakan suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh keras lembutnya arus ujaran. Amplitudo getaran menentukan arus ujaran yang lebih lembut atau lebih keras, yang dihasilkan oleh tenaga yang lebih lemah atau lebih kuat. Tekanan yang bersifat fonemis yaitu tekanan keras pada suatu bagian atau segmen dari kata dipindah ke bagian lain dari bagian tersebut dan membedakan arti. Yang kedua yaitu jangka atau durasi. Durasi merupakan suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh panjang pendeknya waktu yang dibutuhkan untuk mengucapkan sebuah segmen yang dapat membedakan arti bila bersifat fonemis atau durasi distinktif. Kemudian yang ketiga yaitu nada atau pitch. Nada adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh tinggi rendahnya arus ujaran. Frekuensi getaran yang berbeda antar segmen dapat menyebabkan adanya tinggi rendah arus udara. Misalnya, jika seseorang sedang sedih, maka ia akan berbicara dengan nada rendah. Tetapi apabila seseorang sedang merasa bahagia, maka ia akan berbicara dengan nada yang tinggi. Yang keempat yaitu aksen. Aksen terbentuk dari faktor tekanan atau nada, sehingga terdapat dua aksen, yaitu aksen tekanan dan juga aksen nada. Aksen telah dikenal oleh ahli bahasa sebagai pembeda makna. Materi selanjutnya yaitu tulisan fonetik. Transkripsi merupakan pengalihan tuturan yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan, atau penulisan kata, kalimat, atau teks dengan menggunakan lambang-lambang bunyi. Terdapat beberapa macam jenis transkripsi bunyi bahasa, salah satunya yaitu transkripsi fonetis.
Transkripsi fonetis adalah transkripsi yang berusaha menggambarkan semua bunyi bahasa secara sangat teliti. Contohnya dapat dilihat pada layar. Yang pertama, berbunyi, "Saya ingin menjadi guru yang andal." Nah, tulisan tersebut merupakan tulisan yang biasa kita baca sehari-hari. Sedangkan di bawahnya, "Saya ingin menjadi guru yang andal," ditulis dalam bentuk tulisan fonetik. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.